kayak sakit gitu. Kesenangan dapat lollipop. Iya, pokoknya hari ini kita excited banget nih. Iya, betul banget. Karena kita ditemani lollipop kecil ini. Iya, tapi lollipop ini tuh brandnya tuh nggak asing lagi. Iya, pasti. Untuk kalian para Pasti pemirsa. ntar pas lihat videonya, oh gue tahu nih. Oh iya tahu pasti namanya ini. Gak mungkin nanya lagi ini apa. Nggak mungkin. Tapi masih ini kita kenalan dulu dong. Oh iya. kenalan. Iya. Kan pemirsa udah pada Iya. tahu. Asik sok gitu. Iya. Oke, masih bersama gue Liza. Gue Michael. Gue Windy. Ya, Iya. dan pastinya kita bertiga seperti biasa akan mendatangkan seorang bintang tamu yang mempunyai apa namanya brand ya. Usaha juga dan kali berhubungan ini dengan ini nih. berhubungan dengan ini Yeay. permen. Permen yang Permennya banyak warna sekali. Berwarna-warni Iya, udah yang gitu. jelas manis ya. Colorful banget. Iya namanya permen. Iya, tapi Iya. ada yang asem loh, jangan salah. Permen asem. Ada. Ini juga mungkin ada asam-asam. Ya, berbagai macam Iya, benar. rasa lah ya. Tapi Oke. pasti pemirsa Pasti kepo pemirsa pada banget nih. penasaran ya kira-kira Iya kan? apa sih? Kita Apa lihat dulu mungkin ya video profile berikut ini. Nih, lihat dulu. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now we're naked. You say I'm a kid. My ego is big. I don't give a shit. And it goes like this. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Perbedaan sticky adalah itu benar-benar skill. We need skill perfectioner untuk bisa membuatkan hasil yang bagus. Nah, biasa kan permen kita kan itu aja nih yang selama ini ada. Ada permen baru di Medan sekali, kebetulan handmade juga. Aku sangat tertarik karena aku memang penggila permen. You see, for sticky, the very special thing about sticky is that for each different country that we're in, sometimes we have very unique flavors unique to the country. What we do is not easy. A good candy maker is part chef, part sculptor, and he's part entertainer. What we do is we take very old European techniques and we've updated them and redesigned them for a new and modern sophisticated market like Indonesia. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you with the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. So get in the car, you can ride it wherever you want. Saya Sandra Dewi mengucapkan selamat buat Sticky Indonesia yang udah open store yang pertama di Mall Taman Anggrek lantai 4. Karena permennya selalu membuat aku terlihat bahagia dan cantik tentunya. Welcome to Sticky. My name is David King. I am the owner and originator of Sticky Concept. Hi, my name is Jamie, and I just want to wish Hanky and the whole team at Indonesia the best of luck. Finally, Sticky is here in Indonesia, Jakarta. We are at Mall Taman Anggrek, 4th floor. Come and see us perform live making candy. The taste is totally delicious. All Jakarta people, all Indonesia people, get ready to get sticky. Saya candy maker di Sticky Candy Jakarta dan saya bangga menjadi bagian dari Sticky Indonesia. Make me smile, take control on me just for the night. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. We hope Sticky Indonesia can do very well and grow very well. Together with Sticky International. Congratulations and well done to Hanky and his capable team. And I can't wait for him to open the second one, which is going to be really soon. Waktu aku lihat Sticky pertama kali, kesannya unik, konsep tokonya lucu dan seru. Kalau menurut saya ini oke banget di Indonesia ada Sticky karena belum pernah ada. Mendingan cobain deh Sticky. Harganya terjangkau menurut saya. Dan mereka ada berbagai macam bentuk dari saset sampai dalam bentuk kaleng seperti itu. Jadi bisa buat sebagai hadiah juga. Nah, itu tadi. Wih, Ya. asik banget ya kayaknya. Asik lah. Jadi mau. Bikinnya tuh gini-gini doang. Gini-gini. Terus Iya, kayak mudah ya, kayak gampang ya. Gitu. Iya kelihatannya sih gampang. Iya. Ya. Apa kita coba?
tadi kita sudah menjanjikan kedatangan seorang bintang tamu dan tadi dari Sticky ya pastinya sudah kita lihat profil Sticky ya. Kita hari ini kedatangan seorang brand manager dari Sticky Indonesia. Kita Langsung kita sambut Kak Sandi. Halo. Halo, apa kabar Kak Sandi? Baik. Boleh perkenalkan diri dulu? Nama saya Sandi, saya brand manager dari Sticky Indonesia. So far udah Sticky di Indonesia udah dari tahun 2011 sampai sekarang existing. Sekarang outlet kita ada di Mall Taman Anggrek sama di Living World Alam Sutra. Iya. Kita yang common mungkin di Taman Anggrek kali. Dekat sama kita ke Taman Anggrek. Itu tuh anak-anak yang sebelah sana mungkin Alam Sutra ya, dari Alam Sutra Living World dekat ya. Asik. Oke, langsung aja. Sebenarnya Kak Sandi ini bergabung dari Sticky itu sejak kapan? Sejak pre-opening malah ya. Jadi tahun 2011. 2011. Jadi memang sebelumnya kita opening itu kurang lebih tanggal 16 November 2011. Jadi memang sebelumnya itu memang ada pre-openingnya, jadi kita memang training dulu sama prinsipal kita. Tadi yang openingnya tadi yang disaksikan tadi ya, yang video tadi itu yang rame banget. Ya. Pertama di Mall Taman Anggrek. Taman Anggrek, lantai 4. Oke, emang Kak Sandi sendiri latar belakang pendidikannya nih apa nih? Kebetulan saya sebelumnya itu untuk manajemen hotel dari Trisakti. Bisa ke bisnis? Begini bagaimana ceritanya nih? Ya memang basicnya memang tetap lah ya, maksudnya sebelumnya memang basicnya mungkin kalau yang lebih familiarnya F&B gitu. Jadi mungkin ini memang masih ada hubungannya sama F&B juga untuk bisnisnya dan lain-lainnya juga. Ya jadi ya benar-benar something new lah ya waktu itu, bahwa ini baru kita mulai nih di Indonesia, belum pernah ada permen yang memang benar-benar langsung bikin di depan customer kita. Handmade. Iya. Jadi sebenarnya Sticky ini sendiri sejarah berdirinya itu bagaimana? Sejarah berdirinya, oke. Pertama itu sebenarnya Sticky ini kita adalah franchise dari Sydney, Australia. Jadi di Australia sendiri kurang lebih sekarang mungkin dia udah sekitar 15 tahun lah ya untuk berdiri di sana. Dan Indonesia Indonesia itu adalah negara keempat dari sejak mereka buka di Sydney. Jadi pertama ada di Sydney, kedua ada di Singapura, terus ada di Malaysia juga. Terus di keempat kita di Indonesia, terus kemarin ini terakhir mereka sudah buka di US juga. Jadi total ada 5 negara sekarang. 5 negara. Ya. Udah di mana-mana sekarang. Bener-bener luar biasa sekali. Kenapa namanya? Kenapa namanya Sticky? Jangan nanya ke dia. Kan dia tapi siapa tahu. Iya. Siapa tahu. Mungkin kayaknya awalnya dulu cuman berbentuk stick-stick gitu doang kali ya. Macem-macem lah ya. Maksudnya karena mungkin identikalnya juga Sticky itu mungkin kayak permen, mungkin kadang-kadang lengket atau gimana. Itu dari foundernya juga sih ya sebenarnya. Oh, jadi sebenarnya foundernya itu berasal dari Sydney. Australia. Oke. Sebuah franchise gitu ya. Iya. Oke. Jadi mungkin kan Kak Sandi ini ikut udah dari pre-opening. Yep. Kenapa sih Sticky itu tertarik untuk membuka cabangnya di Indonesia? Jadi karena maksudnya dari yang tadi saya bilang sebelumnya gitu ya. Karena dari sebelumnya jadi setelah di Australia itu di Asia juga di Singapura sama Malaysia juga ada. Jadi sebenarnya market dari Malaysia sama Singapura pun juga tipikalnya sama seperti Indonesia juga. Jadi makanya dari director kita sendiri juga decide akhirnya untuk kenapa kita nggak bawa Sticky ke Indonesia, karena maksudnya sama tipikal Asia juga dan lain-lainnya. Jadi kita bring it to Indonesia. Oke, nah kalau untuk bahan-bahannya yang untuk membuat Sticky ini sendiri itu kan berbeda nih, misalnya dari Sydney terus ke Indonesia, itu bahan-bahannya dapat dari mana nih? Bahan-bahannya sih beberapa kita masih ada yang impor juga. Cuma kalau misalkan karena kan dari permen kita memang bahan dasarnya sebenarnya gula pasir, air sama glukosa. Dan kalau misalkan gula pasir pun bahan untuk dari lokal pun kita juga masih memadai kok sebenarnya. Tapi beberapa ada yang masih impor. Beberapa masih ada yang impor. Oke. Nah, untuk orang-orang yang menghias apa sih? Membuat Sticky ini berarti melalui proses training dulu sebelumnya? Ya, kebetulan juga saya sendiri juga sebelumnya juga memang di training juga waktu pre-opening itu kurang lebih sekitar 2 bulan untuk trainingnya aja. Jadi ya terus lah ya bergilir juga. Jadi setiap ada orang yang masuk untuk memang jadi candy maker ya pasti kita training juga gitu. Berarti bukan sembarang orang bisa. Iya. Berarti Kak Sandi sendiri bisa dong? Bisa membuat sebuah permen Sticky. Wah. Ada perbedaannya nggak sih permen Sticky dengan permen-permen yang lain gitu? Pastinya ya, karena maksudnya permen kita yang pasti yang membedakan banget
adalah pertama sticky itu handmade. Kedua juga mungkin kalau misalkan kita beli permen di tempat-tempat mungkin yang di retail area gitu, itu mungkin kita cuma beli permennya aja langsung, bahwa kita nggak tahu nih prosesnya ini sebenarnya seperti apa sih. Nah tapi kalau di sticky ini, bahwa semua permen yang kita jual, semua permen yang customer kita pesan itu benar-benar kita buatnya langsung di depan mereka. Kita nggak ada proses fabrikasi yang mungkin kita bikin di pabrik atau apapun itu, kita nggak ada sama sekali, dan semua prosesnya itu full handmade. Langsung di hadapan customernya ya. Gitu ya. Oke, Kakak, kalau untuk perbedaan antara sticky yang di Indonesia sama sticky yang di luar negeri, ada nggak tuh perbedaannya? Atau variasinya mungkin beda gitu? Mungkin kalau variasi mungkin dari desain ya, atau mungkin kadang dari rasanya sendiri. Mungkin kadang kan tiap negara punya signature flavor yang beda-beda. Kalau Indonesia gimana tuh? Indonesia macam-macam sih ya. Jadi karena kebanyakan juga kita flavor juga kita rasa buah juga. Terus kalau misalkan mungkin kadang Singapura ada yang mungkin mereka ada yang kayak misalkan honey lemon atau durian, makan kadang-kadang juga ada juga kayak gitu. Oh, berarti emang cuma dirasa gitu ya. Iya, rasanya yang berbeda ya. Karena setiap negara kan pasti punya lidah yang beda. Apa sih lidah? Rasa apa ya, favoritnya beda-beda ya, gitu. Bisa dibilang seperti itu. Terus apa sih? Enggak. Lagi ngeliatin. Iya. Ini kan warnanya bisa warna-warni nih. Tapi ntar kita bakal bahas itu. Oh nanti ya, nggak boleh sekarang gitu ya. Oke, terus Kak Sandi ini sebenarnya latar belakangnya itu dari perhotelan. Iya betul. Kenapa? Apa ya? Apakah dulu di saat kuliah belajar manajemen permen gitu? Enggak sih, hampir nggak ada sama sekali ya. Karena kalau misalkan yang manajemen perhotelan itu kan kita belajar yang basicnya, memang food productions, terus ada mungkin pastry sama bakery, terus ada food service gitu-gitu. Itu yang memang normalnya aja sih. Mungkin kalau ke candy ini mungkin lebih ke spesialisasinya dan lebih ada pengembangannya lagi, different lagi sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pada dasarnya manajemen setiap produk permen makanan juga berbeda-beda gitu spesialisasinya ya. Kurang lebih sih beda-beda lah ya. Nah, untuk Kak Sandi sendiri nih, selain bekerja sebagai brand manager Sticky, ada kesibukan lain nggak selain di Sticky gitu? Sejauh ini sih belum ya. Oh, belum. Jadi sebenarnya tugas bukan tugas ya. Job desk dari seorang brand manager itu sendiri apa sih sebenarnya? Ya pasti untuk maintain untuk dari brandnya sendiri lah ya. Jadi untuk konsistensi dari brandnya sendiri, dari produknya sendiri dan lain-lainnya, untuk pengembangan dari brandnya ini sendiri seperti apa sih? Yang pastinya ujung-ujungnya sih seperti itu. Ya pasti lebih ditekenin untuk ke area bisnisnya sendiri. Berarti beda dengan PR dan semacamnya itu masih bisa dibilang beda lah ya? Ada sebagian lah ya kayak gitu lah ya. Oh, berarti berhubungan dengan masyarakat juga ya masih? Lumayan. Tapi itu hebatnya ini Kak Sandi ini mewakili Indonesia nih. Iya. Benar. Kurang lebih. Wah. Sticky Indonesia. Jadi berapa tokonya udah 2 ya? Untuk 2 sekarang ini. Oke. Cool. Terus tadi kalau misalkan lihat di video ada owner dari Indonesia itu namanya siapa tadi? Hengki Rusli. Itu apakah dia yang pertama kali ada gagasan muncul memasukkan Sticky Indonesia atau bagaimana? Ya, itu dari ownernya kita sendiri, Pak Hengki Rusli. Dia memang yang kebetulan waktu itu memang lagi traveling juga dia, dan lihat bahwa konsepnya Sticky ini menarik banget, bahwa dan di Indonesia itu belum ada, seperti yang aku bilang tadi. Dan ya kenapa nggak kita coba bawa dulu nih Sticky nih, bahwa ini kan memang belum pernah ada bikin permen langsung di depan customer kita. Jadi he brings it to Indonesia. Jadi ya here we are, kita udah hampir 3 tahun lah ya di sini sekarang. 3 tahun. Oke, dan emang Sticky udah common banget ya, udah familiar banget ya di Jakarta ya khususnya. Udah siapa sih nggak tahu Sticky gitu loh. Iya. Permen satu-satunya outlet permen yang bikin permen di dan itu juga pasti menarik perhatian pengunjung banget ya. Soalnya pengunjungnya pasti penasaran banget, pengen langsung ngeliat gitu. Gimana sih cara bikin permen? Mungkin dulu sebelum Sticky kita kenal apa sih, gulali kali namanya. Gulali yang diputer-puter. Itu juga handmade dan kita melihat di depan pedagangnya sendiri ya. Tapi yang ini lebih menarik dan lebih
lebih apa sih? Unik gitu. Lebih unik ya pokoknya. Terus sampai sekarang produk yang disajikan oleh Sticky apakah cuma sekedar lollipop dan permen potong aja atau gimana? Karena kita memang spesialisasinya kita memang di rock candy sama lollipop juga sih sebenarnya. Jadi karena permen yang kita produksi ini kebanyakan untuk kita lebih create untuk desain di tengah permennya itu sendiri. Karena kita bisa buat gambar, bisa buat tulisan, terus juga dari warnanya juga kita bisa banyak pilihannya. Terus juga dari flavor juga banyak pilihannya juga. Gitu. Itu yang di tengahnya ada tulisan bisa. Itu unik banget tau bisa. Itu di gimana cara tengah-tengahnya bikinnya? bisa ada tulisan tau. Oh nanti ya. Oke. Nah, tadi kalau misalnya rasa dengan warna itu bakal senada nggak ya? Bakal senada misalnya kalau apel hijau. Enggak sih. Jadi benar-benar kalau cuma pilihan rasa ya rasa, warna ya warna. Jadi nggak selalu tadi misalkan apel itu harus warna hijau atau anggur mesti warna ungu, strawberry harus warna merah enggak. Jadi misalkan mau warna putih terus rasanya mungkin melon ya bisa. Atau misalkan warnanya orange rasanya tapi watermelon itu juga bisa. Misalnya nih yang kayak begini nih, ini rasanya beda-beda atau enggak nih? Kalau itu rasanya kita udah mix apple blackcurrant. Oh, warnanya aja ya? Warnanya aja. Warnanya yang beda-beda tapi rasanya cuma dua rasa. Kebanyakan kadang ada satu flavor, kadang ada mix flavor juga. Oh gitu. Itu untuk setiap lollipop rasanya apple blackcurrant atau gimana? Enggak, beda-beda. Oh beda-beda juga? Yep. Tergantung request juga ya? Di request juga bisa, kadang mungkin kalau tadi dilihat ada di video profilnya kita, itu mungkin ada yang lollipop diameternya hampir 30 cm, itu juga bisa dibuat juga. 30 cm. 30 cm. Buat saya RT. Makannya gimana ya? Ya, Makanya buat itu satu dia. RT dibagi-bagi. 1 bulan nggak bisa jilatin deh tuh bareng-bareng. Buat 17-an. Waduh. Siapa yang cepat habis duluan gitu ya? Iya. Bisa tuh. Habis itu balik-balik sakit gigi. Berarti buat para pemirsa ada ide nih. Abis ini kalau misalkan mau ada lomba 17 Agustusan, pesan di Sticky. Iya, jangan lomba makan habisin kerupuk permen lagi ya. lollipop. Iya, udah terlalu mainstream kan kalau makan kerupuk. Ada dokter Makan giginya di lollipop sana. gitu. Iya, oke. Pemirsa kita akan kembali membahas bersama dengan Kak Sandi mengenai Sticky ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Bu Tan. Halo pemirsa, kembali lagi di Bu Tan. Ya, dan kita masih bersama dengan Kak Sandi. Kak Sandi. Ya, Brand manager dari Sticky Indonesia. Sticky Indonesia. Kita juga masih bersama permen-permen imut Kita ini. masih permen-permen imut ini ya. Iya. Ini namanya apa? Mau langsung dimakan. Lollipop Sticky. Iya, iya maksudnya mau jebak doang, kirain nggak tahu namanya. Gak ngerti. Iya. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi bareng Kak Sandi. Jadi sebenarnya pada dasarnya target market dari Sticky ini sendiri tuh apa? Siapa? Indonesia. Banyak lah ya sebenarnya target market dari kita sendiri. Jadi kalau misalkan ada 2 target market sih sebenarnya. Jadi lebih banyak kalau misalkan kayak retailnya kita itu lebih kebanyakan kayak teenagers. Jadi mungkin yang mereka ngelihat bahwa desainnya unik, lucu, dan kadang-kadang juga kan desain kita juga tematik juga. Desain kita itu bisa buat untuk gift juga dan lain-lainnya. Dan kadang juga ada juga mungkin yang untuk orang dewasa juga. Jadi karena mereka bisa buat juga permen mereka untuk misalkan mereka mau wedding, terus misalkan mereka ada corporate event, itu juga ada. Jadi maksudnya range-nya lebih teenagers ke atas sih sebenarnya. Tapi anak-anak juga pasti suka Anak juga suka ya? Iya, kalau Iya. misalnya ngantar kalau jalan gitu sama adik itu kamu itu pasti. Iya, Soalnya pasti gara-gara banget. Modelnya lucu. Modelnya lucu, warna-warni, manis lagi. Warna-warni Iya. itu karena sangat Itu anak-anak banget. anak-anak banget Masuk suka. ke warna-warni langsung. Tapi kita juga pasti tergiur sih. Iya sih. Gitu rasanya. Oke, terus ini kan pada awal mulanya kan Sticky di Australia, terus didatangkan ke Indonesia. Awalnya kan mungkin nama Sticky itu agak asing gitu ya. Bagaimana sih cara mempromosikan pada awal mulanya Sticky ini di Indonesia? Yang pasti sih kita memang dari pertama itu dari sebelum kita opening lagi, kita bilang pre-opening itu, jadi kita memang udah lebih banyak dari sosial media sih sebenarnya. Dari sosial media kita kayak misalnya Facebook, Twitter, dulu masih Facebook, Twitter lah ya, dulu Instagram, Pet dan lain-lainnya belum ada gitu ya. Lebih ke Facebook sama Twitter itu, jadi kita udah mulai blasting, jadi kita mulai ngumpulin followers dan lain-lainnya, bahwa kita kasih teaser juga bahwa ini kita mau buka loh bentar lagi, dan kayak kita ada countdown-nya juga dan lain-lainnya. Jadi
Terus dari beberapa mouth to mouth juga kita infokan juga, terus juga mungkin dari corporate-nya kita juga kita blasting juga. Itu jadi dari sebelum pre-openingnya justru kita udah mulai juga sebenarnya. Kalau untuk event-event sendiri sering ikut gitu nggak? Atau Sticky mengadakan Mengadakan event gitu? Kalau event so far sih kita banyak ikut event untuk seperti kayak wedding event lah ya. Jadi karena kan memang wedding itu salah satu target market kita juga, bahwa permen kita ini sebenarnya bisa di custom. Jadi dibuat sesuai dengan keinginan customer kita sendiri. Jadi mereka kadang yang misalkan mau pakai untuk souvenir wedding, atau misalkan kadang mereka yang pakai untuk mingle dan lain-lainnya, itu juga bisa. Jadi makanya kita kebanyakan untuk di event wedding, atau mungkin kadang kita juga ada booth-booth juga untuk penjualan retail kita juga di mall di luar dari Taman Anggrek sama Living World juga sendiri. Oh, berarti suka ada booth-booth juga ya? Tapi dari Sticky sendiri pernah nggak ngadain event yang diadakan oleh Sticky gitu? So far sih belum lah ya. Kalau misalkan mungkin kita baru join aja untuk event-event yang ada di luar. Gitu. Nah, kan tadi store-nya berdua nih. Kalau misalnya customer-nya jauh nih, terus dia pengen banget ngerasain Sticky Ya, gitu. misalkan di luar Jakarta gitu ya. Dia bisa beli online gitu nggak sih? Bisa. Bisa juga. Oke. Jadi ada online-nya, kita ada via email juga bisa, atau via dari BBM juga ada. Kita ada adminnya juga ada. Terus juga kebanyakan dari email sama BBM sih kalau untuk online order. Berarti bisa dong. Ya udah. Kalau untuk ada minimal order nggak kalau misalnya pengen online gitu? Minimal order sih biasanya kita paling 100.000 aja. Paling nanti ada plus untuk ongkos kirimnya aja. Berarti yang di luar Indonesia nih pemirsa juga bisa. Bukan, nggak luar Indonesia juga, di luar Jakarta. Di luar Jakarta maksudnya. Di luar Jakarta bisa order juga nih, jangan sedih. Kalau misalkan di Belanda gitu ya, ongkos kirimnya mahal gitu. Jauh lebih mahal daripada permen ya. Orang Indonesia yang tiba-tiba pindah ke Belanda, terus dia pengen dia ngidam Sticky gitu ya, gitu. ngidam Sticky. Kan bisa. Bisa, tapi ongkos kirimnya lebih mahal dari permennya. Iya, nggak apa-apa kalau udah ngidam ya bisa semua sih. dijalanin. Nah, kalau misalnya mau order secara online nih, gimana tuh tahapannya? Mungkin tinggal kirim email aja. Kalau misalkan yang belum ada kontak dari BBM-nya sendiri, mungkin biasanya bisa via email. Emailnya bisa di enquiry@sticky.co.id. Jadi nanti di situ bisa ini juga, bisa tanya-tanya di situ juga, atau mungkin bisa masuk ke website kita juga, nanti ada linknya juga. Oke. Ini juga bisa custom juga ntar ya? Bisa custom. Oh iya, ngomong-ngomong nih soal desain permennya nih, kan katanya dia bisa custom. Custom foto. Iya bisa kan Kak? Custom muka kita sendiri. Kalau foto sih belum. Karena kalau misalkan yang buat lah. Gambar kita biasanya lebih ke kayak gambarnya yang lebih animated lah ya. Kalau misalkan gambar ya kayak misalkan gambar 3D langsung yang benar-benar plek banget mukanya itu sih belum sampai segitunya sih. Siluet mungkin nanti bisa. Siluet masih bisa. Siluet masih bisa. Karena kalau wajah seorang itu kan mesti detail ada tekstur, ya, segala macam. Kan ribet tuh. Tapi kita udah iya kita udah punya curi-curi foto nih kan ya. Nih kita lihat dulu fotonya. Nah, wah ini ada beberapa jenis ya, jenis mungkin ini produknya. produknya dari Sticky. Betul. Sticky fruit jenis apa atau Oke, kalau misalkan kita ngomongin jenisnya itu, ini adalah kita bilangnya rock candy. Jadi kita yang membedakan biasanya adalah desain-desainnya. Jadi kalau misalkan kayak yang warna hijau itu, kayak misalkan kita bikin kayak watermelon atau semangka, yang misalkan dibelah, dia bentuknya kayak gitu. Terus di bawahnya ada kayak citrus, terus ada gambar pineapple juga. Gitu. Tapi itu kalau misalnya itu kan watermelon tuh, itu rasanya watermelon juga rasanya sesuai watermelon. dengan rasanya. Jadi kalau misalnya biasa kita gambar fruits, pasti rasanya sama. Oke, next. Sticky pillow. Yep. Bantal. Bentuknya kita kayak bantal. Di dalamnya ada isi nggak tuh? Ada yang ada isi, ada yang enggak. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya kita biasanya ada coklat, terus ada peanut butter. Terus juga kadang ada kalau misalkan yang mau isengin temennya nih, kadang kita juga ada namanya itu yang bentuknya kayak begini, kita bilangnya super sour sucker. Apa tuh? Isinya apa? Jadi pas dimakan luarnya itu masih manis, terus tengahnya tiba-tiba
duar, itu asem semua banget. Asem. Wah. Coba yang mau ngerjain temennya juga bisa. Dalamnya apa? Kayak pedes gitu ya? Cabe gitu. Rasa cabe gitu ya, rasa cabe. Iya. Sambel gitu ya. Jahat banget. Jahat ya. banget. Tapi kalau ini rasanya bisa di request rasa. Ya, kalau misalkan memang custom itu pasti bisa di request untuk dari rasanya, dari warnanya, itu bisa di request semua. Oke, Nah, ini sticky word rock. Oh, itu yang tengah-tengahnya ada Tulisan. Ya, ada tulisannya. Jadi Oh, ini keren. lumayan tuh kayak buat kalau mau nembak gitu ya. Iya, Nah, ada tengahnya. bener-bener. Coba kamu buka nih. Coba baca deh. Kamu potongin permennya enggak ya? Coba deh kamu baca I love you. Ada modus juga ya. Iya, modus. Nggak dikatain. Terus ini sticky premium. Ada sticky festive. Yap. Kalau festive ini mungkin untuk special occasion gitu. Ya, jadi kalau misalkan ini yang beberapa kita Event-event buat apa lah ya, gitu jadi ya? yang di bawah itu, yang sebelah kanan itu kita bikin untuk Christmas. Oh. Jadi ada gambar-gambar karakter kayak muka Santa, Muka Santa. Rudolph, terus ada Merry Christmas, terus ada snowflakes, banyak. Terus kalau misalkan yang sebelah kirinya itu ada waktu itu buat Idul Fitri. Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Nah ini nih custom candy seperti yang tadi dibilang ya. Ya. Jadi sebenarnya untuk custom candy ini untuk corporate dan event wedding aja atau untuk apa aja nih? Bisa untuk Apa aja sih sebenarnya. Bebas. Cuma memang kebanyakan itu mereka yang banyak yang pakai itu untuk kebanyakan untuk umumnya ya, untuk wedding, birthday sama corporate biasanya. Kalau untuk custom ada minimal order nggak? Kalau untuk custom ada minimal ordernya, itu minimal ordernya 4 kilo. 4 kilo. Iya. 4 kilo. 4 kilo seberapa banyak? Kira-kira 4 ya. kilo Banyak lah ya. Ya, Jadi kalau pokoknya kalau dikira-kira buat aja. nipu orang juga Makin sakit. sakit Iya, lah pasti 4 kilo dikira-kira ya. aja. Terus nah kalau misalkan kita lihat nih pemirsa, di tengah kita nih ada beberapa varian ya, yang ada di toples gitu ya. Yep. Nah itu untuk yang kalau yang di plastik itu berapa gram? Gitu? Kalau itu yang di plastik itu 70 gram. 70 gram. 70. Nah, untuk yang di toples sebelah sana, Yang sebelah kiri itu 120 gram, kalau yang paling besar itu 225 gram. ini 225 gram. gram. Ya bener sih 4 kilo ini Kalau itu 4 225 kilo gram ya segini. banyak banget. Bisa 4 kilo. udah. Iya. Nah, kalau yang untuk order melalui online tuh, itu kan pakai paket. Ada treatment khusus gitu nggak sih buat supaya permennya membungkusnya tuh supaya nggak permennya rusak. nggak rusak gitu? Pasti ya, karena maksudnya kan kita juga pengirimannya itu kan nanti bisa dari udara dan lain-lainnya gitu ya. Yang pasti kita ada dibungkus juga pakai bubble wrap lagi, jadi ada pelapisannya lagi biar nanti waktu sampai ke customer kita permennya itu masih utuh. Jadi takutnya karena kan permen kita sebenarnya lumayan fragile juga gitu ya, karena kalau misalnya jatuh dia pasti pecah. Jadi makanya kita memang treatmentnya itu pasti kita wrapping yang rapi, jadi waktu pengiriman itu harusnya nggak ada masalah. Oke. Oke. Nah, kalau untuk Customer. untuk Bukan custom, custom. Ya udah. kalau untuk custom, tapi dia nggak mau yang udah bentuknya udah ada gitu, bisa nggak sih? Kalau misalkan untuk bentuk sendiri, normalnya kita memang bentuknya bulat, silinder gitu. Jadi kita lebih banyak untuk ke desain di tengahnya. Jadi desain yang di bisa Jadi yang di di-request custom itu yang di tengahnya Betul. ya, sama warna-warnanya Sama mungkin warnanya. ya, dan rasanya. Yep. Tapi kalau untuk bentuknya itu belum bisa di custom. Ya kira-kira yang tadi ya, paling Iya. bulat silinder sama yang Bentuknya. pilau tadi ya. Ya, tapi pernah juga sih kita buat jadi kayak bentuk-bentuk kayak miniatur-miniatur gitu. Jadi Iya. kalau misalkan mungkin di luaran kita lihat yang bentuknya kayak clay gitu kali ya. Iya, Nah, Jadi iya, misalkan iya, dibuat benar-benar. kayak mangkok mie, terus Iya. kayak misalkan kayak gelas dan lain-lain, itu juga pernah juga sebelumnya. Oh, itu bisa di custom itu bisa seperti itu. di-custom. Bisa sih sebenarnya. Oke. Kalau tadi untuk online, pernah nggak sih dapat customer yang paling jauh? Itu dari mana, Kak? Kalau untuk online, yang nanya sampai dari Eropa juga ada sih sebenarnya. Tuh bener kan tadi? Tuh di luar Indonesia juga. Tapi yang itu beneran jauh. Itu beneran jauh loh, beneran asli. Dan kadang ya mungkin nggak online aja, tapi maksudnya ya Sticky sendiri juga mungkin customernya ada yang sampai bawa itu sampai ke luar negeri juga. Oh. Jadi sampai ada yang bawa ke kayak di Asia itu ke Myanmar ada yang dibawa, sampai ke Boston juga ada, sampai ke Madrid juga ada, banyak sih sebenarnya. Oke. Nah, Jauh ya. ini nih yang bikin penasaran nih. Iya. Kisaran harga. Iya benar. Mungkin dari Kita produk udah yang udah ada aja nanya-nanya nih di sini ya. kan? Tadi di tengah itu kan ada yang 70 gram kan? Iya. 70 gram itu harganya berapa? 70 gram itu jadi ada kategori-kategorinya. Jadi jadi semua permen kita itu ada kategorinya, ada yang kita bilang itu single flavor. Kalau single flavor itu memang dia hanya dalam satu pack itu hanya ada satu rasa aja. Dan kalau ada juga yang mixed flavor, jadi dari satu packaging itu macam-macam flavornya.
Jadi contoh kayak misalkan yang di jar yang paling besar itu di dalamnya ada sekitar 17 rasa. 17 rasa masing-masing. Jadi kalau range-nya sendiri kita dari masih affordable lah ya. Kita range-nya dari 15.000 sampai 89.000. 89.000. Itu untuk yang Retail semua. Jadi kalau misalkan yang untuk itu sekitar 21 sampai 29.000. Kalau yang paling besar itu ya sekitar 79 sampai 89. Oke. Yang di toples gitu ya. kalau yang ini Yang lollipop. Nah, lollipop yang paling kecil itu yang 15. Oh, tebel juga loh. Iya, itu. Oke. Itu sudah ada yang ngangkat-ngangkat papan. Pemirsa pasti penasaran nih gimana cara ngebuat nih, Iya, cara kira-kira. ngebuatnya. Iya. Iya, kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Tetap di Bu Tan. Halo pemirsa, kembali lagi di Bu Tan. Kita masih bersama Kak Sandy, brand manager dari Sticky Indonesia. Oke. Oke, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Setelah tadi kita udah melihat berbagai jenis produk. Desainnya. Nah, untuk masalah itu udah Masalah banyak bukan masalah sih. Dari yang banyak variasi yang mana aja yang paling sering diminati oleh Sama customer. Kebanyakan sih kalau misalkan kayak tadi aku bilang dia kan banyak teenage juga ya. Kebanyakan juga ada yang banyak beli desain yang lucu-lucu. Jadi kadang ada yang kita bikin kayak ada cartoon mix, jadi gambar-gambar karakter-karakter kartun. Terus juga ada animal mix, jadi gambar-gambar hewan. Terus juga kadang ada yang kalau misalkan ada yang mau modus nih ceritanya gitu. Kayak tadi ya modus. Nah, kita ada tulisannya namanya Love Mix. Love Mix. Ya siapa tahu gitu kan, modusnya berhasil gitu nanti dari situ. Tapi cinta jangan di mix. Ada yang curhat. Itu yang jenisnya yang seperti itu, apa sih namanya? Rock candy. Iya, yang rock candy lebih diminati ya sama customer dibandingkan dengan yang begini. Lollipop juga oke sih sebenarnya, karena maksudnya mungkin kalau misalkan yang rock candy ini kan mereka bisa lebih sharing aja sama teman-temannya juga. Kalau lollipop kan lebih individual. Iya. Terus ngomong-ngomong kalau soal ini apa namanya lollipopnya, lollipop itu kan sekarang kan udah banyak juga tuh desain-desainnya yang nggak cuma bulat begitu seperti ini. Apakah Sticky juga bisa desain custom untuk lollipopnya? Bisa. So far sih kita juga kebanyakan biasanya kadang ada orang bikinnya itu seperti kayak misalkan mereka mau priwet misalkan. Jadi misalkan untuk propertinya. Jadi yang perempuannya pegang lollipop ada nama cowoknya, sama sebaliknya cowoknya itu pegang lollipop ada nama yang ceweknya. kayak tadi di video ya, bisa jadi boleh nih tulisannya nih. Asik. Michael gitu. Bikin Langsung bikin. Nah, kalau untuk testimoni dari customer sendiri gimana nih? So far sih oke ya. Jadi maksudnya karena mereka banyak kan juga puas juga karena sesuai dengan ekspektasi mereka juga. Kadang juga mereka custom juga sesuai dengan warna yang mereka mau, flavornya juga oke, desainnya juga oke gitu. Dan juga online sih so far ya oke juga. Jadi mungkin sampai tempat tujuannya juga aman-aman aja. Pernah nggak mendapati keluhan dari customer? Tiap bisnis pasti ada lah ya. Ya karena kan juga namanya pengiriman juga kita nggak tahu apa yang terjadi di jalannya juga. Kadang juga ada yang mungkin ada yang ya ada miss sedikit gitu dan lain-lainnya. Tapi tetap itu tetap kita gantiin sih. Langsung ganti. Oke, nih kita pengen tahu kan gimana cara pembuatan. Iya, penasaran banget ya soalnya. Kira-kira gitu ya gimana? Tapi kita ada video dulu Ada nih. videonya Mau lihat juga. yuk. Kita lihat. Gitu caranya. ceritanya. Gampang ya? Kayak gampang ya, cuma di kelihatannya. Udah kelar. Selesai. Tiba-tiba langsung jadi udah. gitu. Mau tahu yang lebih gampang? Beli aja langsung. Beli langsung Itu jadi. lebih Itu udah paling gampang sih benar. Iya.
Oke, coba kita tanya ke Kak Sandi ya, biar kita nggak sotoy. Iya. Gimana sih Kira-kira sebenarnya? tahapan pembuatan permen sticky itu seperti apa? Oke, tahapannya itu dia pertama dari bahan dasar kita ada gula pasir, air, Iya dong pasti biasa, permen ya. sama glukosa. Oke. Jadi semua bahan itu dimasak semua. Jadi dimasak semua. Jadi dan temperaturnya itu dia lebih tinggi daripada titik didih air. Oke. Masih ingat titik didih air berapa? Ya 100 derajat 100. Celcius Yes. atau 255 derajat Fahrenheit. Oke, terus itu dimasak, terus nanti kita ada sebenarnya di productionnya itu kita ada 3 meja khusus ya. Jadi kayak pertama itu untuk dari gula cairnya itu dia suhunya masih di atas 150 derajat Celcius. Jadi di situ kita ada proses pewarnaan di situ. Jadi sesuai kebutuhan kita warnanya yang kita mau pakai untuk desain permen ini seberapa banyak sih? Itu mejanya prosesnya masih dingin. Terus meja kedua itu kita ada namanya kita bilangnya sih barbecue table. Jadi dia barbecue table karena dia mejanya panas, harus panas. Karena kalau permen ini dia kelamaan kena udara dan dia kena dingin, dia pasti akan keras. Langsung jadinya seperti yang ini. Tadi sakit kan ya dipukul ya? Iya. Rock malah gitu. Jadi kita sculpturing gitu, kita bentuk untuk desain-desainnya di meja yang panas sampai terakhirnya tadi jadi satu gulungan besar. Nanti kita tarik jadi kecil baru kita potong. Oh, berarti emang harus orang-orang yang ahli di bidangnya lah. Terus kalau misalnya pas untuk gambar-gambar di tengahnya itu pas Nah, kapan? itu Kak? pas proses Itu yang proses meja kedua yang di meja yang panas itu tadi. Barbecue itu? Iya. Oh, itu kayak gimana? Apakah kita ngegambar apa emang udah ada satu bentuk gitu, bentuk? Kalau bentuknya itu biasanya desainnya kita udah discuss dulu sebelumnya. Jadi misalkan contoh, misalkan kita mau buat gambar misalkan beruang, misalkan muka beruang. Jadi nanti kita misalkan ya udah kita prosesnya apa dulu nih? Nanti ada matanya dulu, terus nanti ada hidungnya, ada mulutnya, sampai kupingnya juga semua. Jadi proses-prosesnya itu kita discuss dulu sebelumnya. Oke, kita bikin step-stepnya ini, baru kita bikin. Oh, jadi kirain tuh kayak bikin kue kan ada cetakannya gitu Nggak ya? ada sama sekali. ternyata Kita nggak nggak pakai cetakan sama sekali, kita full handmade. Langsung. Oh, benar-benar langsung dibikin Full pakai handmade. tangan gitu. Jadi benar-benar kayak apa ya? Kita kayak nyusun bentuknya sendiri sih sebenarnya. Oh. Emang kenapa sih Sticky itu menerapkan sistem apa sih proses handmade gitu? Iya, padahal kan ada mesin gitu ya. Gitu. Karena kalau misalkan di flashback lagi gitu ya, ini sebenarnya proses ini sih udah ada lama banget sebelumnya. Itu ada dulunya kalau nggak salah ini dari Europe sebenarnya, tapi yang memang diadapt di Australia sendiri. Jadi ya ini suatu hal yang beda banget lah ya. Jadi karena daripada kita fabrikasi dan lain-lainnya, bahwa customer nggak bisa lihat nih proses permennya seperti apa sih, bahan dasarnya seperti apa sih, dan kalau misalkan yang kita lakuin ini bahwa benar-benar semua proses itu nggak ada yang kita cover atau apapun itu. Jadi memang bahannya pun orang bisa lihat sebenarnya, kita nggak ada preservatif, nggak ada apa-apapun itu. Gitu. Dan juga lebih menarik juga ya, menarik customer kalau misalnya handmade di depan mata gitu. Terus ini pertanyaannya agak mungkin susah nih, asik susah. Iya. Kepikiran nggak untuk menambah produk lainnya selain permen? Selain Menggali. permen, Iya, kalau selain permen kayaknya kita udah lari dari konsep ya. Jadi Iya. Oh iya. Kan Iya. Candy. kalau misalnya produk yang lain tapi jenisnya gitu loh, selain yang udah ada gitu. Misalnya ini kan lollipop, terus rock candy, ntar apa candy lagi gitu. Permen karet mungkin. Mungkin. Atau apa sih? Permen kapas. Permen kapas. Permen kapas. nanti sih kurang lebih sekitar bulan-bulan ini nanti kita akan ada few produk baru juga. Jadi nanti ada mungkin ada beberapa juga yang nanti bisa beda sih daripada rock candy kita yang biasa ini. Berarti buat pemirsa penasaran tuh. Iya, bulan kalau ini. misalnya Nanti penasaran masih teaser lah ya. Ya, coming soon. Coming soon. Nah, misalnya buat nambah produk begitu itu harus ada persetujuan dari yang di Dari Sydney yang dulu. di Sydney gitu. dulu atau gimana? So far sih enggak sih ya. Untungnya kita dikasih kebebasan juga untuk kreativitas kita di sini juga gitu. Jadi karena kan balik lagi tadi yang aku bilang mungkin bukan dari rasa aja, tapi dari keinginan pasar dan lain-lainnya dari marketnya sendiri. Tiap negara itu kan beda-beda. Jadi kita lebih nyesuaiin aja sih. Kirain tuh kalau ada desain baru nih laporan dulu ke sana, wah ribet juga gitu. Ya. Persetujuannya belum. Oke. Untuk stick candy di Indonesia kalau misalnya bikin perharinya bisa sampai berapa kilo tuh? Berapa kilo? Menghasilkan berapa? Mungkin kurang lebih lah ya.
itu sekitar bisa 30-40 kilo. Sehari? Sehari. Ya, Sehari. 30-40 kilo. Berat. Berat. Lumayan sih. Kayaknya segue tuh 40 kilo. Jadi 40 kilo. Oke, berarti sticky ini sistemnya ready stock atau gimana? Ada yang kalau misalkan retail kita ya itu ready stock pasti. Selalu ready Ya, stock. pasti selalu Kalau ada. dia mau custom tapi langsung di tempat gitu? Tergantung sih. Kalau misalkan memang waktu itu memang lagi waktunya memungkinkan, kita buat. Oh, Ya. jadi oke. Tergantung persediaan juga ya. Ya, dan untuk kalau misalnya tahannya berapa lama sih kalau Kalau tahannya sendiri sih sebenarnya tergantung ya, tergantung dari proses penyimpanannya juga. Jadi kalau misalkan untuk permennya sendiri sih idealnya kita bilangnya sih bukan expire lah ya. Jadi kita bilangnya mungkin kayak best before atau gimana. Tapi kurang lebih sekitar 6 bulan setelah dibuka. 6 bulan setelah dibuka. Ya. 6 bulan? Dan Iya. setelah 6 bulan itu bukan setelah itu permennya Nggak jadi bisa nggak bisa dimakan. dimakan. Nggak, bukan. Tapi biasanya mungkin tekstur sama warnanya agak berubah aja. Oke. Berarti emang nggak bisa expired. Tapi tekstur dan warna aja. Iya, kita juga pasti udah tahu lah tiba-tiba kok warnanya beda nih gitu. Berarti itu Tapi artinya- bukan berarti nggak bisa dimakan. Iya, betul sekali. Oke pemirsa, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini tetap di Bu Tan. Halo pemirsa. Kembali lagi di Bu Tan. Iya, masih bersama dengan Kak Sandi. Owner, bukan owner. Bukan owner, Brand manager. manager. Udah panik, diamin, udah amin tapi diaminin loh owner. Oke. Nah, dari tadi kan mungkin kita udah ngobrol-ngobrol, Ngobrol udah banyak tentang sticky ya. nanya-nanya nih, pasti pemirsa langsung tertarik gitu kan. Ya. Nah, Bagaimana sih cara website mengontak sticky itu gimana? Dan membeli di mana Membeli di gimana Iya, caranya sih? oke. Oke. Kak Sandi mungkin bisa mempromosikan sosial medianya sticky. Oh, oke. Oke. Sosial medianya Sticky kita udah pasti ada di Facebook. Itu kalau di search itu Sticky Indonesia. Sticky Indonesia. Terus di Twitter juga ada @StickyIndonesia. Sama di Instagram kita juga ada. Sama juga @Sticky Indonesia. Sticky Sticky Indonesia. disambung semua ya? Sambung semua. Sticky Indonesia. Ada web juga ya, Kak? Web juga ada, kita di www.sticky.co.id. www.sticky.co.id. Oke, buat para Oke. pemirsa mungkin yang sekarang lagi tiba-tiba ngidam permen ya. Iya, Ngidam permen langsung yang aja pengen yang buka. manis-manis, langsung buka. Sticky Indonesia. Hmm. Pokoknya selain website tadi nama-namanya Sticky Indonesia Sticky semua Indonesia ya. semua ya, Facebook, Indonesia. Twitter, Instagram. Iya, terus kalau pengen langsung beli adanya di website. Bukan. Di mall. Di mall ya. Taman Anggrek Ada di dan Taman Anggrek dan di Living World. Living World. Oke, langsung Alam aja. Cari mall terdekat lah. Error gue. Iya, error. Nah, kita bakal nanya lagi nih. Oke. Gimana cara trik ya? Tips. Merawat, menyimpan permen. Menyimpan. Jadi Biar, biasanya kan iya. Kalau ibu-ibu nih ya, Gini nih, segala sesuatu Iya, contohin, ditaruh contohin. di- apa-apa. Mah, ini nggak habis nih. Taruh mana ya? Ya udah taruh kulkas aja. Iya. Gitu. Nih, sekarang kita tanya Tapi apa Kak Sandi? ternyata, Nah, silakan, Kak. Jangan ditaruh di kulkas. Tuh. itu Kenapa? Kalau kulkas itu dia nanti adalah prosesnya lembab. Dan lembab dia jadi berembun dan musuh utama permen itu adalah ada dua. Satu air, kedua matahari. Oke. Sama Oke. orang, habis. Iya. Itu bagus gak apa-apa. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau misalkan mau disimpan itu jadi jangan ditaruh di kulkas. Jadi taruh aja memang di tempatnya, di jarnya atau wadah apapun itu. Dan tempatnya itu temperatur ruangan biasa aja. Oke. Tapi pastiin dia ketutup rapat, jadi jangan ke-expose sama udara angin-anginan terus, sama jangan kena sinar matahari langsung. Oke. Nah, itu dia Jadi pemirsa. Jadi begitu. nggak boleh ditaruh di kulkas, malah Sampai rusak. Jadi Cari salah ya. tempat yang kering lah ya. Iya. Pokoknya jangan ikutin kata ibu-ibu juga sih. Jadi salah berarti. Hati-hati anak Oke, durhaka Bu. nanti. Durhaka nanti kira. Ya Oke udah. pemirsa, tidak terasa kita sudah 60 menit. Iya. menemani udah kalian banyak semua. tanya nih. Udah banyak tanya tentang Sticky Indonesia juga. Kita say thank you Kak Sandi. Sama-sama. Sudah Iya, menyediakan terima waktu kasih. datang di acara kita dan kita juga say thank you untuk Pink Emma. Pink Emma, baju wardrobe gue Sisar Project dan makeup kita Caring Colors by Marta Marta Tilar. Tilar. Ya. Udah. Oke. Oke. Akhir kata gue Michael. Saya Windy. Dan gue Liza. Kita pamit undur diri sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.